Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya di sini akan menyampaikan tentang pendaftaran dan seleksi administrasi program profesi guru tahun 2022. Kebetulan saya baru saja kedatangan sertifikat PPG pada bulan ini, yaitu bulan Februari tahun 2022 dari Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih sekali lagi Universitas Negeri Gorontalo. Oke, sekarang itu tanggal 1 ya. Iya, tanggal 1. Ya, mungkin Anda deg-degan ya, tapi ini suatu kejutan yang luar biasa. Perjalanan Anda selama ini surprise buat Pak Yogi. Wah, luar biasa ya Allah. Ya Allah, sampai teman-teman. Coba dekatkan Dari Gorontalo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang selama ini Perjuangan. Terima kasih Pak Umar sudah lakukan ya, menerima mudah-mudahan tambah paketnya. berkah. Amin, amin. Semangat terus untuk Semangat terus. bekerja lebih baik ke depan. Amin, amin. Oke. Terima Coba kasih dibuka. Pak Umar, terima kasih. Ukurannya kawan. Iya, Oke. siap. Saya doakan semoga Pak Umar juga bisa ya. Amin, ya Allah, amin. Ini sudah P3K teman-teman, luar biasa. Bareng sama saya seperjuangan. Satu perjuangan P3K. Terima kasih sekali lagi Universitas Negeri Gorontalo. Baik teman-teman, dari surat yang beredar ini ya, surat dari Direktur Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Jadi di sini saya akan menyampaikan informasi terkait PPG dalam jabatan, teman-teman. Artinya dalam jabatan itu yang sudah mengajar, Bapak Ibu guru yang sudah mengajar. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait dengan persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi yang pertama itu data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data Dapodik ya, dari Dapodik Data Pokok Pendidikan dari tanggal 30 Januari 2022. Lalu yang kedua, calon peserta terdiri dari dua kategori teman-teman. Dari dua kategori ini, kategori yang pertama adalah guru yang diangkat gitu ya, yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nah, itu kebetulan saya ikut yang seperti ini teman-teman, kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua yaitu guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini teman-teman yang baru saja artinya baru saja mengajar gitu ya, tahun 2019 ini sudah bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Dari informasi yang saya dapatkan ya teman-teman ya. Dari informasi ini berarti ada kesempatan yang besar bagi Bapak Ibu guru terutama di seluruh Indonesia untuk program kesejahteraan. Nah, ini teman-teman perlu kita niati dengan sungguh-sungguh teman-teman, karena PPG ini tidak mudah teman-teman ya, terutama mengikuti programnya dan juga mengikuti seleksinya. Tapi teman-teman yang penting ikuti seleksi administrasinya dulu teman-teman. Yang ketiga, peserta yang ikut program PLPG yang sudah terdata tapi belum mengikuti ujian tulis nasional ini sebanyak 4 kali, belum mengikuti sampai 4 kali ulangannya gitu ya, yang saya pahami ya, dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi maksimalnya 4 kali UTN. Kalau belum sampai 4 kali atau misalkan sampai 3 kali berarti dan memenuhi syarat, kemudian bisa mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022, mengikuti seleksinya ya, terutama seleksi administrasi dulu teman-teman. Lalu yang keempat, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui linknya adalah https gitu ya, ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi teman-teman masuk dulu akun SIM PKB, kemudian teman-teman buka aja ppg.kemdikbud.go.id. Nah, yang kelima,
Verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Jadi syarat utamanya itu di sini kalau saya pahami itu adalah linearitasnya, teman-teman. Jadi harus linear. Kemudian persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 ada di lampiran, teman-teman. Kita baca lampirannya ya, teman-teman ya. Jadi persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 pada lampiran pertama ini, teman-teman. Yang pertama persyaratan peserta, yaitu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Artinya ya kalau seperti saya kan sudah, teman-teman, alhamdulillah. Lalu yang kedua terdaftar pada data pokok pendidik Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi masuk ke dalam Dapodik ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Setelah itu telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi kalau baru-baru 2018 itu nampaknya bisa, teman-teman, kalau dari pernyataan ini diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, sampai 1 Januari loh ya. Selanjutnya ya, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 ya, yang linear tentunya dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi bidang studinya itu sudah ada, kemudian sesuai dengan lulusan kita atau tidak gitu. Yang selanjutnya aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Artinya gini, jadi tidak putus, ngajarnya tidak putus. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jadi sampai 31 Desember 2022 ini tinggi-tingginya 58 tahun. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Berkelakuan baik, itu persyaratan dari peserta. Selanjutnya persyaratan administrasi, teman-teman. Apa saja yang perlu disiapkan, yaitu hasil scan, hasil pindai scan ya, usahakan menggunakan scanner yang menggunakan komputer ya, teman-teman, jangan menggunakan HP. Ini rekomendasi saja. Scan ijazah S1 atau D4. Jadi kalaupun misalkan tidak ada, bisa fotokopi legalisir dari perguruan tinggi. Nah, bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Nah, itu harus ada surat penyetaraannya, teman-teman, bagi yang lulusan luar negeri. Yang selanjutnya hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, itu ya, SK pengangkatan pertama sebagai guru, yaitu boleh asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Yang selanjutnya adalah hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir. Nah, kenaikan pangkat terakhir bagi guru yang sudah PNS terutama, teman-teman ya. Yang asli boleh, fotokopi legalisir juga boleh. Selanjutnya yang D, hasil pindai scan atau SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021 dan 2021, 2022. Asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah hasil pindai scan fakta integritas yang ditandatangani dibubuhi materai 10.000, teman-teman. Formatnya sudah terlampir ya, teman-teman. Saya yakin dapat info juga, teman-teman ya. Saya hanya share saja biar lebih jelas lagi, teman-teman, lebih mantap lagi informasinya. Bagaimana cara pendaftarannya? Yang pertama, pendaftarannya tentunya aplikasi pendaftaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Jadi teman-teman masuk akun SIM PKB, setelah itu ya teman-teman pasti paham ya, SIM PKB gitu kan ya. Nanti teman-teman masukin akun, kemudian masukin passwordnya, teman-teman masuk, login. Setelah masuk, teman-teman buka tuh pendaftaran .ppg.kemdikbud.go.id gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman kemudian membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran kan ya sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIM PKB.
Nah, setelah itu teman-teman tinggal mengunggah atau upload hasil scan ijazah S1 atau D4 tadi. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan. Jadi teman-teman bisa minta bantuan kepala sekolah ataupun dinas pendidikan setempat. Selanjutnya, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linier dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1 maupun D4 yang dimiliki. Selanjutnya, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah. Jadi teman-teman ijazahnya itu dari mana, lulusnya di mana, itu teman-teman harus mengisi nama perguruan tingginya dan program studinya teman-teman. Selanjutnya, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah S1. Jadi yang dilihat itu saat verifikasi LPMP ini adalah linearitas. Saat verifikasi dan validasi itu kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya misalkan linearitas program studi PPG yang dipilih dengan program studi pada ijazahnya itu linear atau tidak. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Jadi ada 3 kategorinya teman-teman. Yang pertama disetujui, ya, disetujui jika apa? Jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih itu linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4. Lalu yang kedua ditolak. Tolak permanen. Tolak permanen apabila apa? Jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau ini boleh dan maupun atau, ya. Dan bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah. Jadi bidang studi PPG-nya yang dipilih itu tidak linear dengan ijazah S1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Nah, contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum kan tidak linear dengan program studi PPG yang ada, misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tolak atau perbaikan. Nah, jadi tadi yang permanen itu udah nggak bisa diperbaiki ya teman-teman. Kalau yang selanjutnya tolak bisa diperbaiki, artinya tolak perbaikan. Jika berkas tidak lengkap, artinya tidak lengkap tuh ya mungkin ada kekurangan gitu ya berkasnya ya. Dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1, tetapi ada kata tetapinya teman-teman, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Nah, mungkin tidak linearnya itu bisa ada perbaikan. Contohnya nih, misalnya guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris. Misalnya saya nih, teman-teman saya lulus dari prodi bahasa Inggris gitu ya. Jadi guru bahasa Inggris, teman-teman saya ceritanya nih. Saya lulus dari kuliahnya tuh bahasa Inggris, sarjana bahasa Inggris. Kemudian saya memilih program studi PPG guru kelas SD gitu ya teman-teman ya. Saya milih PPG SD, guru kelas SD gitu kan, guru kelas gitu kan ya teman-teman. Biasanya kalau guru kelas kan SPD SD gitu kan ya. Nah, jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Artinya program studinya itu yang dipilih adalah bahasa Inggris, teman-teman. Jangan memilih program studi PPG guru kelas SD. Seperti itu, teman-teman. Jadi harus menyesuaikan dengan linearitas kita. Itu masih ditolak tetapi bisa diperbaiki. Tolak perbaikan namanya ya, teman-teman ya. Kalau dari yang saya pahami ya teman-teman seperti itu. Guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dan dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi ini teman-teman. Pengumuman pendaftaran itu tanggal 3 Februari 2022 teman-teman ya. Kemudian yang kedua pendaftaran dan pengiriman berkas teman-teman. Pendaftarannya besok nih teman-teman. Sekarang tanggal 9, besok tuh tanggal 10 itu udah pendaftaran teman-teman. 10 sampai 23 Februari 2022 teman-teman, standby. Besok teman-teman standby, teman-teman lihat SIM PKB-nya, kemudian teman-teman bisa daftar dengan link yang tadi. pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Sekali lagi itu teman-teman penting, besok buka. Masuk dulu ke SIM PKB teman-teman, kemudian masuk ke pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu teman-teman, kemudian setelah teman-teman melakukan pendaftaran pada tanggal 10 sampai 23 Februari 2022, ada perbaikan berkas teman-teman. Ketika ada salah berkas gitu ya, tanggal 10 sampai 25 Februari 2022. Jadi dari tanggal berakhirnya pendaftaran itu bisa ada perbaikan 2 hari teman-teman. Dari 23 kan 24, 25 gitu ya. 24, 25 nya itu bisa diperbaiki teman-teman.
Kemudian yang keempat, udah verifikasi dan validasi oleh petugas tanggal 20, mungkin 26 sampai 28 gitu ya. Dari sini tanggal 10 sampai 28 udah verifikasi sebenarnya teman-teman ya. Verifikasi oleh petugas sampai tanggal 28 Februari. Kemudian pengumuman hasil seleksinya kapan? 4 Maret 2022 teman-teman. Nah, itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Ini ada linearitas, sebenarnya banyak sekali teman-teman ya program studinya teman-teman, linearitas untuk kualifikasi pendidikannya. Jadi kualifikasi S1 D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022 ya teman-teman ya. Guru mata pelajaran umum baik TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK atau MAK dan SLB untuk guru yang linear dan serumpun. Jadi teman-teman yang memiliki inovasi, kemudian yang memiliki refleksi diri, yang memiliki PTK, kemudian yang memiliki sertifikat-sertifikat, itu sangat membantu sekali nanti dalam penilaian PPG teman-teman. Jadi penilaian PPG itu nanti akan saya sampaikan di lain waktu teman-teman. Minimal teman-teman bisa pahami bahwa sertifikat-sertifikat mengikuti diklat dan sebagainya itu penting. Selamat bagi teman-teman yang sudah punya banyak sertifikat. Saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ini punya banyak sertifikat yang bisa digunakan untuk menambah nilai PPG nantinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apapun itu saran dari teman-teman akan menjadi perbaikan bagi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.